Assalamualaikum para Bismania Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan kami Adebus Channel. Tentunya dengan keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Bagi pemirsa yang bila mana saat ini kurang sehat, kita doakan semua cepat sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan sebelum lanjut menonton video ini, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi update video terbaru dari kami. Bis merupakan salah satu moda transportasi darat terpopuler di Indonesia. Dengan kondisi infrastruktur yang mulai memadai di Jawa dan Sumatera, bis kerap dipilih masyarakat untuk bepergian antar kota atau antar provinsi, bahkan hingga antar pulau sekalipun. Bis di Indonesia juga terkenal spesial karena desainnya mewah dan elegan. Bentuknya dari masa ke masa selalu bertransformasi. Kini bis dengan dek tinggi dan tampilan depan menggunakan topi, ditambah penggunaan dua kaca depan atau sering disebut double glass yang sangat digandrungi banyak orang, sebab dengan kombinasi bentuk baru tersebut membuat bis makin sedap dipandang. Namun tahukah Anda, di samping keistimewaan tadi ada beberapa fakta menarik soal bis yang ada di Indonesia. Berikut Adebus sajikan 5 fakta unik bis di Indonesia, mulai mesin jarang dimatikan, hingga tren penulisan merek sasis di bodi bis. Pertama, mesin bis tidak dimatikan saat isi solar, berhenti di rumah makan ataupun ngetem di terminal. Jika melihat bis antar kota antar provinsi atau akap sedang parkir di tempat pemberhentian sementara, semisal rest area, terminal bahkan saat isi solar pun, mesin bis pasti tidak dimatikan. Banyak pengemudi yang enggan mematikan mesin bis saat isi solar di SPBU ataupun saat berhenti sementara. Ini dilakukan tentunya agar AC tetap bekerja sehingga kenyamanan penumpang terjaga. Tapi di samping itu, tetap menyalakan mesin bis juga merupakan upaya agar performa mesin berumur panjang. Sebab mematikan atau menghidupkan mesin bis butuh prosedur khusus, supaya komponen turbonya tidak rusak. Jadi setiap sebelum dimatikan, mesin diesel harus dalam kondisi idling sebagai pendinginan. Begitupun ketika sudah dihidupkan, perlu waktu beberapa menit sebelum bis jalan lagi, karena mesinnya butuh panas tinggi supaya bisa bekerja maksimal. Makanya daripada butuh waktu lama mengikuti prosedur tadi, jadi driver memilih mesin tidak dimatikan. Selanjutnya, ada bis dengan pelindung di bagian kaca depan atau sering disebut tameng. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan dunia transportasi bis, tentunya sudah tahu jika bis-bis di wilayah Sumatera banyak yang menggunakan pelindung atau tameng besi di kaca depan. Bis-bis Sumatera yang menggunakan tameng besi tujuannya adalah untuk keselamatan saat beroperasional. Kebiasaan perusahaan otobus menggunakan pelindung besi di kaca depan sudah dilakukan sejak lama, tepatnya ketika jaringan jalan tol Trans Sumatera belum dibangun sama sekali, sehingga bis-bis harus melewati jalan raya provinsi yang masih sepi dan rawan tindakan kriminal. Jalan yang rawan ini biasanya di lintas timur Lampung dan jalur lintas tengah. Namun seiring berjalan waktu, keberadaan tameng tersebut tak hanya untuk melindungi kaca dari lemparan batu saja, tapi juga untuk melindungi kaca dari potensi tertimpa benda keras lainnya seperti ranting pohon. Secara fungsi, tameng besi tersebut memang punya manfaat besar untuk meredam lemparan batu atau potensi kejatuhan benda lain seperti ranting pohon. Tapi secara estetika, tambahan tameng di depan kaca tersebut mengurangi kadar kemewahan sebuah bis, apalagi jika bis tersebut menggunakan sasis premium dan bodi yang mewah.
Selanjutnya, sopir bis jarang kencing dan lapar. Entah karena sudah terbiasa dengan rutinitas pekerjaan ataukah sudah terbentuk sebuah kebiasaan khusus. Tetapi inilah realita yang terjadi pada keseharian profesi sopir bis malam selama di perjalanan antar kota antar provinsi. Jam istirahat servis makan yang tidak menentu akibat kemacetan yang kerap menghadang di jalan apalagi saat lebaran, membuat para sopir bis malam harus terbiasa dengan pola makan tidak teratur. Konon katanya setiap kali mampir di rumah makan saat tiba servis makan, para pak sopir harus menghindari porsi makan berlebih untuk menghindari kekenyangan yang mempercepat rasa kantuk menyerang. Ditambah lagi dengan temperatur AC harus dijaga agar kabin tetap dingin selama perjalanan membuat rasa ingin buang air kecil selalu muncul. Tapi lain halnya dengan kantung kemih para sopir yang mungkin sudah mampu berhibernasi, gak lapar dan gak sering kebelet selama di perjalanan. Nomor 4, serasa hajatan setiap malam. Bagi yang sering bepergian dengan bis malam, tidaklah heran melihat pemandangan servis makan di rumah makan rekanan perusahaan otobus layaknya sebuah hajatan yang dilaksanakan menjelang malam hingga tengah malam. Tidak semua resto di Pantura bisa menjadi rekanan para PO bis malam karena persyaratannya harus memiliki tempat parkir yang luas untuk memudahkan bis keluar masuk silih berganti. Seperti yang terjadi di rumah makan Raos Eko Gringsing, puluhan bis beraneka ragam karoseri dan livery memadati lahan parkir resto ini. Saat melangkahkan kaki ke dalam resto barulah terlihat pemandangan unik seperti di hajatan besar. Ratusan orang mengantri makan prasmanan yang telah disediakan calon mempelai di resepsinya dalam sebuah hajatan. Di pelataran parkir lebih mirip terminal bis sungguhan, bukan lokasi parkir hajatan sesungguhnya yang lebih banyak dipenuhi mobil pribadi para tamunya. Uniknya lagi acara hajatan ini harus dituntaskan dalam kurun waktu 20 hingga maksimal 30 menit saja. Bagi yang harus membagi waktu terbatas itu untuk makan dan sholat tidak boleh terlalu lama jika tidak ingin membuat penumpang lain dan bis yang kita tumpangi menunggu. Fakta unik yang terakhir adanya tulisan merek dari sasis yang digunakan bis tersebut menempel dan kelihatan jelas di bodi bisnya. Ada sisi menarik dari bis-bis yang beroperasi di Indonesia, di mana banyak dari bis-bis itu menyematkan merek sasis bis dengan huruf dan angka berukuran besar, tercetak di bodi samping. Apa tujuannya ya? Dilansir dari beberapa sumber, tujuan PO Bus mencetak besar nama dan tipe sasis di bodi samping bis adalah untuk tujuan edukasi. Di sisi lain, konsumen juga memiliki preferensi atau kecenderungan terhadap sasis bis dengan brand tertentu. Selain informasi soal merek dan tipe sasis bis, hal lain yang biasanya ditulis di bodi bis adalah soal jenis suspensi.
Jika bis itu menggunakan suspensi balon atau suspensi udara, maka biasanya disematkan tulisan air suspension. Suspensi udara menjadi jualan utama karena menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang bis. Berikut tadi beberapa fakta menarik tentang dunia perbisan di Indonesia. Menurut para bismania, apakah ada hal menarik lainnya tentang bis di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum video ini berakhir, dukung kami dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Akhirus salam wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat.